Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian, kalian tidak berilmu sama sekali. Jadi pengertian orang itu lahir dalam keadaan fitrah, itu bukan berarti dia sudah berilmu, belum berilmu. Orang itu lahir dalam keadaan bodoh. Oleh karena itu dia akan merasa rindu kepada ilmu. Dengan fitrah itu manusia itu akan kangen, akan punya ambisi kepada ilmu, punya semangat, punya rasa haus, punya rasa lapar kepada ilmu. Bukan berarti dia sudah berilmu, ya belum. Memangnya di dalam perut ibu ada guru? Tidak ada guru di perut ibu, ya kan? Walakinnal murada anna fitratahu muqtadiyatun li ma'rifati dinil islami wa mahabbatih. Akan tetapi yang dimaksudkan bahwa anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Itu artinya ada tuntutan di dalam diri anak yang lahir itu ingin mengenal agama, ingin mencintai agama. Dia punya rasa kangen, rasa butuh kepada agama. Jadi bukan berarti sudah memiliki, tapi dia menginginkan, mencintai, mengharapkan, membutuhkan. Dengan istilah lain kita merasa haus, merasa lapar. Itu kalau kepada makanan dan minuman. Tapi kepada ilmu, seseorang ya seperti haus, seperti lapar. Butuh banget. Sangat-sangat memerlukan. Itu yang terjadi. Fanafsul fitrati tastalzimul iqrara wal mahabbata. Adanya fitrah itu sendiri, itu mengharuskan seseorang itu membenarkan dan mencintai. Sehingga begitu ada orang membacakan ayat Al-Quran, dia mengerti artinya. Oh, ini yang saya cari. Ini benar ini. Yang selama ini orang katakan itu salah. Nah, ungkapan ini dari mana timbulnya? Dari fitrah. Kemampuan itu ada pada diri seseorang. Kemampuan untuk membenarkan, kemampuan untuk menyalahkan, kemampuan untuk menerima, kemampuan untuk menolak, kemampuan untuk mencintai, kemampuan untuk membenci. Itu sudah ada pada fitrah. Ini, kemampuan ini, potensi ini yang ada pada fitrah. Bukan ilmu. Ilmu dia harus belajar. Tapi kemampuan menerima ilmu, kemampuan membutuhkan ilmu, mencintai ilmu. Walaisal murada mujarradu qabulil fitrati lidzalika. Bukanlah yang dimaukan itu sekedar menerima, di mana fitrah itu menerima ilmu. Tidak cukup. Di mana menerimanya itu dalam keadaan cinta. Menerimanya itu dalam keadaan membenarkan. Bukan sekedar menerima terus kosong. Tidak. Ini yang saya butuhkan. Ini yang saya cari. Ini kebenaran yang semestinya. Li'annahu la yataghayyaru bitahwidil abawaini mathalan
bihaitsu yukhrijanil fitrah 'anil qabul. Karena pada kenyataannya yang berubah itu pada saat orang tua menjadikan anaknya menjadi Yahudi, kemudian anak itu keluar dari fitrahnya. Tidak, fitrahnya tetap ada. Tapi orang itu tertipu. Fitrahnya itu dibuat tidak bekerja. Jadi antum bayangkan, seseorang itu sudah memiliki kompas di tangannya. Dia tahu betul kalau ke sana itu ke utara, kalau ke sana itu ke selatan, kalau ke sana itu ke barat, kalau ke sana itu ke timur. Dia tahu dari kompas ini. Tapi kompas itu disembunyikan. Sehingga pada saat orang bicara, ke sana utara, ke sini selatan, dibuat bingung dia. Sedangkan dia tidak punya ilmu, belum punya ilmu, sehingga mudah ditipu oleh siapapun yang mengajari dia. Sehingga nanti suatu saat, di saat kebenaran itu muncul, dia bilang ini yang benar. Sikap Hanif itu nanti akan muncul. Akan membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Wa innamal muradu anna kulla mauludin yuladu ala iqrarihi birrububiyyati. Yang dimaksudkan bahwa setiap anak yang dilahirkan itu, dia dilahirkan dalam keadaan membenarkan sifat rububiyah Allah. Jadi kemampuan itu sudah ada pada dia. Kenapa? Karena dia sudah terikat dengan perjanjian. Perjanjian yang mana? Perjanjian yang diceritakan di mana? Di surat apa ya? Al-A'raf ayat 172. Allah telah bertanya kepada manusia yang baru berbentuk cikal bakal, calon-calon manusia. Allah sudah tanya pada saat masih berada di punggung Nabi Adam, belum mereka itu dilahirkan ke muka bumi, belum. Karena manusia baru ada satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka saat itu Allah telah bertanya kepada zuriyah, cikal bakal manusia. Allah tanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini adalah Rabb kalian, Tuhan kalian? Maka para manusia pun sudah menjawab. Calon-calon manusia itu sudah menjawab, bala, benar. Sehingga pada saat lahir, pembenaran itu sudah ada pada mereka. Sehingga bicara tentang Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta alam semesta, Allah sebagai penentu alam semesta, Allah sebagai pemberi rizki terhadap alam semesta, Allah sebagai pengatur alam semesta. Pembenaran-pembenaran ini sudah ada. Sehingga tidak orang Islam, tidak orang kafir sama. Kalau dia susah, dia akan menjerit, Rabbi, my God, Gusti. Itu semua orang melakukan itu. Di saat seseorang tersadarkan, dia akan menjerit. Karena memang aslinya dia itu sudah kenal Allah. Sehingga kalau dia itu tidak kenal Allah, kenapa? Kalah oleh hawa nafsunya. Sehingga hawa nafsunya mengajak dia untuk berbohong. Hawa nafsunya mengajak dia untuk sombong. Sehingga fitrahnya pun tertutupi. Tidak memimpin, tidak menguat.
falau khaliya wa adimal mu'aridu lam ya'dil an dzalika ila ghairihi. Kalau fitrah itu dibiarkan tanpa ada halangan, maka fitrah tidak akan berpindah kepada yang lain. Dia akan membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Dia akan kenal kepada Allah dan tidak perlu diragukan lagi dia kenal Allah. Namun masalahnya ternyata ada halangan. Halangannya apa? Ada kebohongan, ada kesombongan yang membuat dia harus mengingkari kebenaran, yang membuat dia itu harus mengingkari Allah. Kama annahu yuladu ala mahabbati ma yulaimu badanahu min irtida'il labani hatta yusrifahu anhu as-sarif. Begitu pula seorang anak di saat dia lahir, dia menyukai, mencintai, membutuhkan apa yang cocok dengan tubuhnya. Di antaranya adalah merasa cocok dengan air susu ibu. Sehingga setiap anak kalau tidak dipalingkan, tidak dihalangi, dia akan memilih air susu ibunya. Tapi kalau dihalangi, terus bagaimana? Ternyata dari kecil sudah dikasih botol, isinya susu sapi, ya pindah tuh anak. Tapi kalau disuruh memilih, ada pilihan berupa susu ibunya, dia akan pilih air susu ibunya. Karena itulah yang cocok dengan tuntutan tubuhnya. Seperti itu Ibnu Qayyim mengajak kita berpikir. Jadi kerja fitrah itu seperti itu, kerja fitrah. Potensi fitrah itu seperti itu. Seperti bayi merasa kangen, merasa butuh, menginginkan, haus, lapar kepada air susu ibunya. Maka rasa haus, rasa butuh, rasa cinta, rasa suka itu terjadi kepada ilmu, kepada Allah seperti itu. Wa min thamma syubbihatil fitratu bil labani bal kanat iyyahu fi ta'wilir ru'ya wallahu a'lam. Dan dari situ fitrah itu diumpamakan seperti susu. Bahkan takwil mimpi, di saat orang bermimpi melihat susu, maka itu berbicara tentang fitrah. Di saat dia itu memimpikan di dalam mimpinya hal-hal yang berkaitan dengan susu, maka larikan maknanya, takwilnya kepada fitrah, nurani. Karena itulah kata Ibnu Qayyim makna yang benar, takwil yang benar. Kalau seseorang memimpikan air susu. Sehingga kita lihat dari sini bahwa iman kepada Allah itu seperti air susu ibu, di mana orang itu membutuhkan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat kepada Allah jiwa itu menjadi tenang, tentram. Sehingga di saat seorang manusia itu tidak beribadah kepada Allah, dia merasa di dalam jiwanya ada palung yang kosong. Ada rongga yang kosong, yang belum terisi. Seperti orang lapar, seperti orang haus. Cuma dia tidak bisa menjawab, apa sih yang kurang di diri saya ini? Saya kok nggak tenang banget hidup. Saya kok hidup tidak nyaman.
Saya ini tidak berbahagia. Kita bilang, kamu beribadah gak sama Allah? Ya enggak sih. Kamu zikir gak sama Allah? Ingat Allah atau tidak? Enggak sih. Kita bilang itu kekosonganmu. Karena kebutuhanmu kepada Allah seperti butuhmu kepada air susu ibu. Sehingga itulah kebutuhan, itulah kecintaan. Di saat seseorang itu dijauhkan dari Allah, tidak beribadah kepada Allah, maka rasa kangennya akan bekerja. Rasa rindunya akan bekerja di dalam dirinya, menimbulkan kekosongan. Ada sesuatu yang harus diisi. Kita perhatikan, di saat fitrah itu melemah, disebabkan oleh kesombongan, maka kita lihat sebagai contoh adalah Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya. Tergambar di dalam surat An-Naml ayat 14. Surat An-Naml ayat 14. Wajahadu biha, Fir'aun dan para pengikutnya itu mengingkari kebenaran, mengingkari risalah wahyu yang dibawa oleh Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, tapi jiwa mereka meyakininya. Ini paradoks. Jadi antum melihat kok ini ada paradoks nih. Antum melihat bagaimana Fir'aun itu sesungguhnya yakin kepada Allah. Yakin sekali. Dan itu terbukti 9 mukjizat. 9 mukjizat membuktikan bahwa Fir'aun itu percaya. Tapi itu semua kalah oleh kesombongan Fir'aun. Kalah oleh dustanya Fir'aun. Orang kalau sombong itu jadi gampang berdusta. Karena dia harus membenarkan sesuatu yang tidak ada. Dia harus membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Sehingga pada akhirnya Fir'aun itu terlambat dalam beriman. Setelah tenggelam, setelah nyawa sudah melewati batas tulang iganya lewat, dia baru bilang, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Terlambat, ditolak oleh Allah. Jadi kita lihat kenapa terjadi keterlambatan. Ya, karena ada halangan. Halangannya adalah kesombongan dan kebohongan itu. Sehingga Allah katakan di sini, zulman wa uluwa. Adanya kejahatan dan adanya kesombongan. Sehingga seseorang itu berbuat jahat. Dia zalim, di mana kezaliman itu lawan dari keadilan. Orang yang adil itu akan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Yang benar dibilang benar, yang salah dibilang salah. Yang baik dibilang baik, yang buruk dibilang buruk. Yang manfaat dibilang manfaat, yang berbahaya dibilang berbahaya. Tapi orang yang zalim tidak. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang benar. Ya, baik. Kemudian yang bermanfaat dibilang berbahaya, yang berbahaya dibilang bermanfaat. Itu orang zalim. Wa'uluwa, sombong. Orang sombong itu disebut oleh Rasulullah SAW. Mal kibru ya Rasulullah, apa itu sombong wahai Rasulullah? Maka dijawab, batarul haqqi
wa ghamatun nas. Sombong itu adalah batarul haq. Batar itu artinya ingkar. Ingkarul haq, mengingkari kebenaran, menolak kebenaran. Wa ghamatun nas. Ghamat itu artinya istighfaf, merendahkan. Merendahkan orang, merasa dirinya lebih daripada manusia yang lain. Itu orang sombong. Jadi orang sombong itu cirinya dua. Mengingkari kebenaran. Dan yang kedua, menganggap diri lebih daripada orang lain. Dia rendahkan orang. Dia tinggikan dirinya. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Maka perhatikan. Apa akibat yang harus dialami oleh orang-orang yang perusak. Orang-orang yang seperti Fir'aun. Itu kita dapat muminya. Allah kekalkan. Nih, supaya manusia itu bersaksi, sedunia bersaksi. Bahwa itu Allah telah mengekalkan bukti manusia yang sombong. Manusia yang jahat. Manusia yang pembohong. Kita perhatikan berikutnya. Surat Al-Mutaffifin ayat 10 sampai dengan 14. Wailul lil mukadzibin. Maka kecelakaan. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Kecelakaan di hari itu, di hari kiamat nanti, lil mukadzibin. Terhadap orang-orang yang mendustakan kebenaran. Sudah tahu bahwa yang benar itu adalah ini. Disalahkan. Sudah tahu bahwa itu adalah salah. Tapi dibenarkan. Itu orang yang mendustakan kebenaran. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan adanya hari pembalasan. Bahwa nanti akan datang hari kiamat, hari akhirat, di mana di hari itu manusia akan diadili. Manusia itu akan dibalas kebaikannya dengan kebaikan, keburukannya dengan keburukan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidaklah mendustakan kebenaran kecuali orang yang mu'tadin. Mu'tadin itu melampaui batas. Azim, banyak berbuat dosa. Melampaui batas itu artinya sombong. Dia merasa lebih dan merasa tidak butuh. Seseorang itu semestinya sangat membutuhkan Allah. Tapi dia bilang, aku tidak butuh. Dia melampaui batas. Menganggap dirinya tidak membutuhkan Allah. Mengenyampingkan Allah. Menganggap dirinya hebat, tidak membutuhkan Allah. Azim, dia banyak berbuat dosa. Asyik masyuk dengan perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, maka dikatakannya ini dongengnya orang zaman dahulu kala. Di Al-Quran dianggapnya dongeng nenek moyang, dongeng masa lalu. Ini kalimat bohong. Karena sesungguhnya orang-orang Quraisy itu sangat suka kepada dongeng. Orang-orang musyrik, orang-orang pelaku syirik, apa sih patokan mereka, apa sih standar mereka? Di saat mereka itu sedang berbicara, apa yang mereka pegangi saat bicara? Dongeng. Ya atau tidak? Antum perhatikan.
Yang ini cerita tentang Kongfucu, yang ini cerita Siddhartha Gautama, yang ini cerita tentang bagaimana roh-roh, bagaimana dewa-dewi dan sebagainya. Dongeng semua itu. Mereka itu orang-orang musyrik itu sangat suka kepada dongeng. Sehingga di saat mereka itu menolak Al-Quran dikarenakan Al-Quran itu dongeng, nah itu dustanya mereka, itu sombongnya mereka. Maka Allah bilang, kalla, tidak. Kalian menolak itu bukan karena itu. Balrana ala qulubihim. Penolakan itu sebabnya karena adanya ron, adanya selimut yang menyelimuti jiwa-jiwa mereka, yang membuat mereka tidak mampu melihat kebenaran sebagai kebenaran, kesalahan sebagai kesalahan, kebaikan sebagai kebaikan, keburukan sebagai keburukan. Tidak mampu mereka melihat itu. Apa yang menyebabkan selimut itu terbentuk? Allah sebut, makanu yaksibun. Perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, diceritakan bahwa setiap seseorang itu berbuat dosa, tertitiklah pada jiwanya titik yang hitam. Sehingga semakin banyak titik-titik hitam, itu semakin tebal, semakin rata, semakin menghalangi kemampuan untuk melihat. Sehingga di saat seseorang itu benar-benar rapat hitam titik-titik itu, dot metrik gitu ya, tik 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 tik, sangat banyak, sangat rapat. Semakin padat, semakin sulit seseorang untuk bisa melihat. Karena rapatnya titik-titik hitam, semakin padat, semakin tebal, semakin sulit seseorang untuk melihat. Itu sebabnya. Perbuatan dosa dan maksiat itu membuat fitrah tidak mampu melihat. Terhalangi. Sehingga yang semestinya dia itu bisa melihat, tapi ada tabir ron, selimut, selaput yang menutupi karena titik-titik dosa, titik-titik kejahatan, titik-titik maksiat yang menutupi kemampuan untuk bisa melihat. Sehingga antum melihat di sini bahwa ron itu adalah penutup dari basirah. Kita punya dua kata, basar dan basirah. Basar itu mata. Ini pandangan melihat materi. Itu namanya basar. Tapi basirah itu kemampuan melihat nilai. Kemampuan melihat apa? Nilai. Ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, ini manfaat, ini bahaya, itu nilai. Mata ini tidak mampu melihatnya. Mata ini adalah basar. Sedangkan untuk melihat nilai itu butuh basirah. Nah, ini kemampuan fitrah. Fitrah itu punya kemampuan melihat nilai-nilai. Itu disebut dengan apa? Basirah. Ya, jadi kita lagi menggali apa? Potensi fitrah. Ini potensi fitrah. Fitrah itu sebagai basirah. Kemampuan untuk melihat nilai-nilai. Apa nilai-nilai itu? BBM. Apa BBM itu? Bahan bakar minyak. Ya. Hah? Apa BBM itu? Hah? Baik, benar, manfaat. Lawannya apa?
BSB. Lawannya BSB. Baik, lawannya apa? Buruk. Benar lawannya salah. Kemudian manfaat lawannya mudarat, itu bahasa Indonesianya bahaya, BSB. Jadi ini nilai. Ini mampu, fitrah itu mampu untuk melihat itu. Tapi di saat fitrah itu tertutup karena dosa-dosa dan maksiat-maksiat, maka kemampuan itu hilang. Basirahnya hilang. Tidak mampu melihat nilai-nilai. Sehingga walaupun profesor sekalipun, di saat disampaikan kepadanya ayat Al-Quran tidak terdengar sama sekali. Tidak mampu dia mendengarnya dengan baik. Kenapa? Bukan basarnya yang tertutup, tapi basirahnya. Kita perhatikan apa indikator atau pertanda jernihnya fitrah. Seseorang itu memiliki kejernihan fitrah di saat satu dari empat ini ada pada dia. Apalagi kalau keempat-empatnya ada pada dia. Yang pertama, al-ihsasu bil ajzi amam Allah. Seseorang menyadari, merasakan, mengerti, meyakini dia itu lemah di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya. Terlalu kecil saya ini di hadapan Allah. Sehingga dia selalu menjerit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena dia tahu betul yang maha besar, yang lebih besar, yang sangat besar, yang tidak bisa dikalahkan apapun kebesarannya adalah Allah. Saya ini kecil. Tidak ada artinya saya ini di hadapan Allah. Nah ini, kalau seseorang merasa itu, maka itu bukti. Itu pertanda, itu indikator bahwa fitrahmu itu jernih. Fitrahmu itu bersih. Tapi di saat seseorang merasa sombong, merasa dirinya besar, merasa tidak butuh kepada Allah. Ini dia. Fitrahnya telah kotor, tertutup. Oleh apa tadi? Oleh ron. Di surat apa tadi? Mutaffifin ayat 14. Pertanda atau indikator jernihnya fitrah yang kedua adalah at-tawadhu'u lillahi ta'ala. Sikap merendah diri karena Allah. Seseorang merendahkan dirinya bukan karena dia menghinakan dirinya, bukan. Tapi karena Allah. Disebabkan Allah dia merendahkan dirinya. Allah mengatakan rendahkan dirimu, maka direndahkan dirinya. Di saat seseorang itu diperintah oleh Allah untuk wakhfid janahaka, rendahkan sayapmu. Di hadapan siapa? Di hadapan kedua orang tuamu. Kita rendahkan. Lillah, karena Allah. Karena Allah memerintahkan, kita taati. Kita repot-repot mencium hajar aswad. Batu. Tapi karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita, kita lakukan. Kita merendah karena Allah. Bukan karena kita sedang menghinakan diri, bukan. Beda antara tawadhu dengan menghinakan diri sendiri. Tidak boleh. Jiwa kita, diri kita ini amanah. Harus dimuliakan. Tapi bukan berarti sombong. Di saat Allah katakan rendahkan dirimu, kita rendahkan. Kemudian tawadhu ini lawannya sombong.
Di mana sombong itu seseorang melebihkan dirinya lebih dari manusia yang lain. Tapi orang yang tawadhu, dia merasa sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih terhadap orang lain. Nah itu orang yang tawadhu. Dia tempatkan dirinya sama dengan manusia yang lainnya. Tidak dia hinakan. Kemudian indikator yang ketiga, wasyu'uru bid-dha'fi dunallahil 'azim. Merasa lemah tanpa Allah. Seperti bayi ditinggal oleh ibunya. Wah, dia menangis. Kenapa? Dia tidak ingin ditinggal oleh ibunya. Seseorang pun di saat dia itu fitrahnya jernih, dia tahu betapa butuhnya dirinya kepada Allah sehingga tidak mau dia ditinggal oleh Allah. Dia ingin selalu bersama Allah, beriringan dengan Allah, berdampingan dengan Allah, tidak jauh dari Allah. Rasa rindu yang terus-menerus kepada Allah. Itulah indikator jernihnya fitrah. Kemudian yang keempat, wal iftiqaru ilallahi ala kulli hal. Al iftiqar, merasa fakir, merasa selalu butuh kepada Allah dalam semua keadaan. Punya uang, tidak punya uang, sama. Saya ini fakir terhadap Allah. Punya kekayaan, tidak punya kekayaan, sama. Punya pangkat, tidak punya pangkat. Punya apapun yang membuat orang itu dipuja dan dipuji orang atau tidak punya, tidak masalah. Saya hanya butuh kepada Allah. Saya ini fakir di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia. Jadi ini 4 indikator yang membuktikan seorang manusia itu fitrahnya jernih. Sementara sebaliknya, ini ada 8 indikator penyimpangan dari fitrah. Di mana fitrah seseorang itu telah tertutupi oleh ran. Sehingga dia menjadi manusia yang sudah tidak mampu lagi melihat kebenaran. Maka indikatornya atau pertandanya yang pertama adalah al-zulmu. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dia zalim. Sehingga dia menyalahkan yang benar, yang membenarkan yang salah. Menganggap baik sesuatu yang buruk, menganggap buruk sesuatu yang baik. Ini kezaliman. Ini kita bilang orang ini zalim. Menunjukkan bahwa fitrahnya itu telah tertutup. Tidak mampu melihat lagi kebenaran. Yang kedua al-jahlu, bodoh. Yang semestinya dia itu sangat membutuhkan ilmu. Ternyata membiarkan dirinya bodoh. Di saat seseorang itu ternyata rakus kepada harta, tapi tidak rakus kepada ilmu. Nah ini salah. Semestinya seseorang itu rakus kepada ilmu. Merasa diri ini selalu membutuhkan ilmu. Tidak pernah dia itu merasa kenyang dengan ilmu. Ya, silakan. Jadi kita lihat bahwa indikator penyimpangan dari fitrah yang kedua adalah al-jahlu, bodoh. Di mana pembiaran, seseorang membiarkan dirinya bodoh, itu menunjukkan fitrahnya tidak bekerja.
Kalau fitrahnya bekerja, dia akan merasa haus kepada ilmu, merasa lapar kepada ilmu, merasa membutuhkan, berambisi kepada ilmu, tidak pernah merasa cukup dengan ilmu. Itu yang seharusnya terjadi. Tapi di saat seseorang membiarkan dirinya bodoh, itu berarti fitrahnya tidak jernih. Kemudian yang ketiga, at-tama', rakus. Seseorang terhadap dunia ini, terhadap harta dan benda, terhadap kekuasaan, terhadap hal-hal yang bersifat keduniaan, luar biasa, kerakusannya, ketamakannya, ambisinya, tidak merasa bisa dikenyangkan oleh dunia ini. Ini menunjukkan bahwa dia itu salah pandang terhadap dunia ini. Semestinya dia itu menganggap dunia ini alat. Dunia ini adalah kendaraan. Di mana seseorang dengan dunia ini ingin sebahagia-bahagianya, sekaya-kayanya, semulia-mulianya di akhirat ini. Dia pakai dunia ini untuk kebahagiaan yang puncak untuk di akhirat nanti. Nah, itu orang yang benar berfikirnya tentang dunia. Jadikan dunia ini tools, alat, vehicle, kendaraan, bukan tujuan dunia ini. Sehingga dunia ini harus diperah, dunia ini harus dijadikan budak, dunia ini harus dijadikan binatang, dunia ini harus dipakai, dimanfaatkan, bukan kita jadi budaknya dunia. Orang yang berfikirnya terbalik. Kemudian tanda yang keempat penyimpangan dari fitrah adalah asyuh, kejahatan jiwa. Yang umum itu adalah pelit. Seseorang itu sudah mendapatkan dunia, ditahannya sehingga sangat ketat, tidak ingin keluar. Padahal semestinya dunia itu dipakai oleh dia. Saya punya harta banyak, alhamdulillah. Saya bersedekah, saya beramal saleh, saya memanfaatkan dunia yang saya tumpuk itu untuk kebahagiaan yang sebahagia-bahagianya di akhirat nanti. Tidak, malah ditahan. Begitu mati menyesal, ternyata mubadzir. Dia tinggal mati. Berikutnya jadi biang keributan di keluarganya. Kemudian yang kelima, al-hala'. Al-hala', ambisi. Seseorang semangatnya itu keduniaan sekali. Kalau urusan dunia semangatnya luar biasa. Ambisi terhadap dunia. Yang semestinya semangat itu untuk akhirat. Kalau fitrahnya jernih. Tapi fitrahnya tidak jernih. Menyimpang. Sehingga rasa hausnya, rasa laparnya, rasa ambisinya itu bukan kepada akhirat tapi kepada dunia. Kemudian yang keenam, al-kibru, sombong. Di mana seseorang itu dengan kesombongannya mengingkari kebenaran. Seseorang dengan kesombongannya merasa diri lebih daripada orang lain. Itu orang yang tidak memiliki fitrah yang jernih. Kalau fitrahnya jernih, dia akan tawadhu. Dia tidak ingin melebih-lebihkan dirinya. Kemudian yang ketujuh, hubbul khisam. Senang bermusuhan. Aneh. Namanya manusia normal itu senang damai, senang ketenangan, senang ketentraman, senang situasi yang kondusif. Itu manusia normal. Manusia yang fitrahnya jernih, dia ingin tenang beribadah, dia ingin tenang beramal saleh, dia ingin tenang menuntut ilmu, dia ingin situasi yang membuat dia itu nyaman. Tidak, malah senang atraksi, senang melakukan hal-hal yang merusak, hal-hal yang bikin keributan, permusuhan. Lah, aneh ini.
Ini fitrahnya tidak jernih orang ini. Kemudian yang ke-8 al-inad, pembangkangan. Sudah tahu dia itu salah tapi terus dilanjutkan. Dilanggarnya ilmu, ditantangnya kebenaran. Nah itu orang yang fitrahnya tidak bekerja. Fitrahnya tertutup oleh apa tadi? Oleh ran. Ya. Jadi ini baru setengah pelajaran. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Silahkan, ada pertanyaan? Ya, fadhal. Jangan di mana nih? Sebentar. Ya. Oh itu dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khair atas sharingnya, ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kami semua. Amin. Izin bertanya Ustadz, ketika marah, apa yang terjadi pada fitrah dan kemudian bolehkah atau kapan boleh marah? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya, marah itu adalah tuntutan jiwa. Sehingga marah itu bisa benar, bisa salah. Bisa baik, bisa buruk. Bisa bermanfaat, bisa berbahaya. Marah itu tidak berdiri sendiri. Karena marah itu suatu saat diperlukan. Di mana Rasulullah SAW marah atau tidak? Kapan marahnya? Di saat Allah dihina orang. Di saat ada orang itu yang berlaku buruk terhadap Islam. Oh, beliau marah. Beliau siap perang, ya kan? Jadi di saat marah itu ada pada tempatnya, baik. Tapi di saat marah itu menjadi kebiasaan sehari-hari, sehingga gampang konslet, senggol sedikit, kesenggol sedikit aja udah konslet. Nah itu orang sakit itu, orang sakit itu. Karena kemarahan itu sesuatu yang terakhir. Dia harus datang paling terakhir karena dia harus mengedepankan kelembutan. Di mana orang itu harus berprasangka baik dulu kepada orang. Di saat ada orang salah, kita anggap oh ini orang bodoh ini. Ini orang tidak mengerti. Harus saya maklumi. Harus saya bisa menerima. Kenapa? Saya baru kenal kok. Saya belum pernah melihat dia itu belajar. Dalam kajian saya tidak lihat dia. Mungkin dia kurang baca buku kali. Nah kita maklumi. Bukan tahu-tahu marah, jangan. Karena orang bodoh itu bukan dimarahi, tapi diajari. Kita perlakukan baik dengan kelembutan. Begitu. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kita tahu bahwa celana isbal itu kan katanya wujud daripada kesombongan di mata Allah kan begitu, celana isbal. Lalu di sini bagian dari sombong itu adalah menolak kebenaran. Inti dari kesombongan yang Ustadz jelaskan barusan. Mungkin mohon kiranya Ustadz bisa jelaskan hubungan antara keduanya Ustadz, kesamaan dan perbedaannya. Syukran Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW menerangkan bahwa ma tahtal ka'bi fa finnari, pakaian yang ada di bawah mata kaki itu adalah tempatnya di api neraka. Sehingga kalau seseorang itu pakaiannya lebih dari mata kakinya, itu yang akan membuat dia keseret masuk ke api neraka. Maka sebagai seorang muslim yang fitrahnya jernih akan mengedepankan Allah. Ini Allah begini maunya. Maka kita jangan melihat baik dan buruk, benar dan salah, bagus dan tidak bagus pakai cara kita. Jangan. Kita kalahkan. Ini maunya Allah.
Allah maunya yang bagus itu pakaian ada di atas mata kaki. Yang ada di bawah mata kaki itu jelek kecuali buat perempuan. Nah, maka itu pandangan Allah, kita kedepankan Allah dengan fitrah yang jernih. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan bahwa orang yang pakaiannya diseret-seret itu adalah orang yang sombong, di mana dia itu ingin menunjukkan bahwa dia punya kelebihan dibandingkan dengan orang lain, sehingga orang lain pakaiannya ada di atas, dia pakaiannya menyapu jalanan. Sehingga dia mau tunjukkan ini kelebihan saya daripada orang lain. Dia pun berjalannya dengan membusungkan dada. Ini kesombongan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang kurus. Antum tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu tubuhnya kurus. Sehingga kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Aku ini sering pakaianku itu melorot karena kurus, jadi melorot lagi. Kata Rasulullah, adapun engkau bukan karena kesombongan. Jadi karena dia tuh inginnya tidak isbal. Jadi pakaiannya memang tidak isbal. Tapi karena suka melorot maka jadi terkesan isbal. Ini kan diantara problem kita ini sehari-hari kita sudah tidak isbal. Tapi kadang-kadang sulit sekali untuk tidak melorot, ya kan? Sudah pakai sabuk, sudah pakai ikat karet, ya kan? Sudah diikat-ikat, sudah apa, tapi masih suka melorot juga. Maka kita jangan buru-buru. Karena dia ini terkesan seolah-olah isbal, tapi penyebabnya bukan kesombongan, tapi sebabnya karena melorot. Kan begitu. Ketidaksengajaan. Maka tidak bisa disalahkan orang yang melakukan sesuatu yang terkesan salah padahal sebabnya bukan kesengajaan tapi ada faktor yang lain, begitu. Wallahu a'lam. Ya, silakan, ada lagi. Ya. Cukup ya? Nampaknya cukup. Oh, ada ini, ada. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan Ustadz terkait tadi yang disampaikan, itu kan ada kaitannya antara fitrah dengan susu. Nah, saya ingin menanyakan terkait hadis yang ketika Rasulullah SAW Isra Miraj, kemudian malaikat Jibril memberikan pilihan antara susu dengan khamar. Nah, itu bagaimana, apa maksud dari itu semua Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam cerita tentang Isra dan Mi'raj disebutkan bahwa malaikat Jibril itu menawari Rasulullah 2 wadah. Yang satu wadah berisi susu, yang satu wadah lagi berisi arak, khamr. Maka Rasulullah melihatnya, kemudian diambilnya yang susu dan diminumnya. Maka kata malaikat Jibril, asabtal fitrah. Engkau telah menepati fitrah. Engkau telah menepati fitrah. Di mana di saat seseorang itu pilihannya benar, sesuai dengan fitrah. Yani di saat seseorang pilihannya baik, buruk, ternyata dia ambil baik. Ini sesuai dengan fitrah. Di saat pilihannya benar, salah, maka dia pilih benar. Maka itu menepati fitrah.
kemudian seseorang ada pilihan ini bermanfaat, ini berbahaya, maka dia ambil yang bermanfaat. Itu menepati fitrah. Di saat pilihannya ini susu, ini arak, dia ambil susu, maka itu menepati fitrah. Nah, kemudian Ibnul Qayyim tadi sudah menjelaskan bahwa perumpamaan tentang fitrah itu umumnya dengan susu. Karena susu ini sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Orang bilang 4 sehat, 5 mati. 4 sehat, 5 sempurna. Ternyata yang 5 ini apa? Susu. Ini yang menyempurnakan, yang sempurna itu adalah susu. Sehingga kesehatan pun bicara seperti itu. Ilmu kesehatan bicara seperti itu. Bahwa susu itu adalah gambaran dari makanan yang sempurna. Apapun ada di dalam susu. Sehingga bayi sampai umur 2 atau 3 tahun masih menyusu kepada ibunya dan belum bersandar kepada yang lain. Sandarannya cukup dengan air susu ibunya. Dan ternyata cukup karena memang lengkap. Nah, jadi fitrah itu akan memilih yang sempurna. Sehingga tidak salah kalau ternyata fitrah itu diumpamakan dengan susu. Begitu. Wallahu ta'ala. Cukup ya. Nah, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.